Dua prajurit marinir yang gugur akibat longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dimakamkan secara terpisah di Provinsi Lampung pada Minggu 1 Februari 2026. Prajurit pertama, Kopral 2 Marinir Kopdamar Randa Pratama, anggota Batalion Infanteri 9 Balajala Yuda Perkasa, Brigif 4 Marinir BS, dimakamkan di TPU Sumbersari. Sementara prajurit kedua, prajurit Kepala Praka Marinir Hamid Dwi Ismail, dimakamkan di TPU Waedadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Dominius Desmantri, wartawan Tribun Lampung. Rekan Dominius, silakan informasi lebih lengkapnya. Baik, rekan Justina dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan dua prajurit marinir TNI AL korban longsor Cisarua telah dimakamkan secara kemiliteran di dua tempat berbeda di Provinsi Lampung. Prajurit pertama atas nama Kopral 2 Marinir Randa Pratama, anggota Batalion Infanteri 9, Brigif 4 yang dimakamkan di TPU Sumbersari, Desa Manda, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Lalu yang kedua adalah prajurit kepala atau praka Marinir Hamid Dwi Ismail, dimakamkan di TPU Wedadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada hari yang sama juga. Lalu saya sempat ke rumah duka Randa Pratama, yakni di Desa Manda, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Johar bapaknya Randa Pratama mengatakan momen terakhir kali ia bertemu dengan anaknya saat keduanya mengobrol sebelum korban hendak berangkat bertugas. Lalu ia sempat meminta kepada ayahnya untuk diasahkan sangkurnya. Lalu ayahnya sempat mengasah sangkur korban begitu. Lalu ayah korban juga sempat mengungkapkan rasa kekecewaannya karena ia tidak sempat mengantar korban saat hendak berangkat bertugas menuju ke Cisarua. Lalu saat dirinya mendapat informasi tentang keberadaan ataupun informasi tentang adanya longsor di tempat latihan mereka, saat itu dirinya sempat khawatir dan juga cemas karena ia menyangka bahwasannya kalau itu merupakan anaknya. Lalu saat itu ia mendapat informasi dari salah satu anaknya yang sempat menonton TV karena melihat ada informasi bahwasannya ada longsor di tempat mereka latihan atau tempat anaknya latihan. Dan saat itu yang ia pikirkan adalah semoga anaknya ditemukan dalam kondisi apapun. Lalu pada Jumat 30 Januari kemarin, pihaknya mendapat informasi bahwasannya jenazah anaknya telah ditemukan. Lalu ia juga mengatakan anaknya memiliki cita-cita dari kecil, yakni ingin menjadi tentara. Lalu Randa Pratama ini sendiri merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan anak laki-laki satu-satunya di keluarga tersebut. Lalu korban juga meninggalkan seorang istri dan juga bayi perempuan yang masih berusia 8 bulan. Saat di lokasi, istri korban tampak tidak bisa menahan kesedihannya. Beberapa kali ia memanggil nama korban dan juga sempat menangis meneteskan air matanya di pusara makam korban. Begitu Kak Justina. Siapa Pak kita Pak? Joharianto ya Pak ya. Kita orang tua dari Randa Pratama ya Pak ya? Iya. Kalau almarhum ini berapa bersaudara sih Pak? 3 bersaudara. 3 bersaudara Pak ya. Dia 3 bersaudara, anak keberapa Pak? Anak kedua, laki satu-satunya. Laki satu-satunya Pak ya. Nah dari kecil itu apakah almarhum ini bercita-cita sebagai
anggota TNI atau seperti apa nih Pak? Memang dari kecil. Dia bilang begini, nggak dapat semuanya pangkat itu sepotong jadi lah. Memang dari kecil kiprahnya memang jadi angkatan. Jadi renang memang pintar banget dia renang, pintar banget. Nggak takut dia dulu saya bawa ke kampung ada lubuk dalam berani dia. Anak-anak dari Jakarta nggak sanggup, kalau dia berani sekali. Terjun di bendungan tuh dalam betul air dia berani. Orang-orang dari Jakarta nggak ada yang berani karena nonton ngeliat dia main air di bendungan itu. Memang sudah ada bakatnya. Tes tentara ini yang keberapa Pak? Kedua kali. Sebelumnya Angkatan Darat tahun berapa itu Pak? 2016, Tahun 2016 ya. Lalu untuk tes yang marinir ini 2017. 2017 ya Pak ya. Selama ini bertugas di mana Pak? Pertama dia tugas di Medan, belum 8. Nah sekarang dia di kesatuan mana Pak? Di Kesatuan Brigif 4 Tiabu. Udah berapa tahun Pak di sana? Brigif 4 kalau tidak salah saya baru 3 tahun. 3 tahun. Bang dia dulu dari Medan ya. Dari Medan ke Lampung ke Jakarta sama ada komandan. Kalau sehari-hari gimana sih Pak keseharian almarhum Pak? Orangnya periang, nggak pernah nampakkan hal-hal yang sulit itu. Dengan orang tua itu bawaannya bercandaria terus, bercandaria. Jahil itu artinya kan. Kalau ngomong dengan saya ini, nelpon saya bukannya manggil papa. Halo Pak Johan, apa kabar? Nah, itu kan bahasa dia. Mau ngelucu gitu Pak ya. Kalau apa yang paling kita ingat dari almarhum Pak? Ada. Kalau saya makan, kalau dia lagi di kantor, lauk apa Pak? Lauk apa Pak? Lauk bilang lauk daging. Ntar aja kita video call. Jadi harus video call. Kalau kita ketahuan bukan lauk yang kita bilangin tadi, marah. Dia bilang apa? Nikmatin hidup. Ya, apa yang suka makan. Jangan tahan-tahan, makan. Orang dulu usia udah tua kok, kan? Nikmatin lah. Saya aku yang tanggung jawab. Dia bilang gitu. Aku tanggung jawab. Papa mama tuh itulah yang menjadikan saya seperti ini. Dia bilang begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.